Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Jadi hari ini kita mau belajar IPS. Ya, kita mau belajar IPS tentang keberagaman sosial budaya di Indonesia. Ini tuh sedikit melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan kita belajar kan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, keberagamannya kan kemarin kita cuma belajar sedikit tuh. Kita cuma tahu Indonesia tuh beragam. Tapi beragamnya itu tuh kayak gimana? Lah hari ini kita mau belajar itu satu persatu keberagaman yang ada di Indonesia kita akan pelajari. Nih, ada satu pertanyaan. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, banyak suku, banyak bangsa, banyak suku bangsa, banyak tari-tarian, banyak rumah adat, serta banyak agama. Yuk kita cari tahu pulau-pulaunya itu apa aja sih? Suku bangsanya itu apa aja? Tarian-tariannya itu apa aja? Rumah adatnya apa aja? Dan agamanya itu apa aja? Nah, kita nanti hari ini mau belajar itu. Mbak Anissa mau tanya? Enggak, Bu. Nah, kalau nggak mau tanya jangan angkat tangan ya. Oke, kalau mau kepencet. Nah, itu. Jadi kita mau belajar itu tadi. Indonesia tuh ada pulau. Pulau-pulaunya apa aja. Suku bangsanya apa aja. Tarian-tarian di setiap daerah tuh apa. Terus rumah adatnya apa aja setiap daerah. Sama agama. Dan masih banyak lagi nanti kita akan pelajari di sini. Nah, ini masih sama seperti kemarin. Suratnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, sekarang Bu Lulu minta kepada Mbak Aisyah untuk dibacakan yuk arti surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menjadi kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Ya, itu seperti ayat yang terima kasih Mbak Aisyah. Seperti ayat yang kemarin di materi PPKN juga sama, ayatnya sama. Jadi ini itu materinya itu namanya juga tematik ya. Jadi SPDP sama SPDP. IPS sama PPKN itu mirip, hampir sama. Kalau kemarin PPKN kita belajar persatuannya. Kalau di sini kita belajar masing-masing keberagamannya itu apa aja. Indonesia adalah negara kepulauan ya, yang memiliki keberagaman budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ada yang masih ingat artinya Bhinneka Tunggal Ika? Mbak Reisa ingat artinya Bhinneka Tunggal Ika? Mbak Zidna ingat artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bersatu, beda-beda tetapi tetap satu. Ya, betul. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, itu adalah artinya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, meskipun memiliki keberagaman berbeda-beda di Indonesia, tetapi tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kita singkatnya NKRI. Nah, keberagaman itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Kita ya bersyukur tinggal di Indonesia yang beragam ini, jadi kita bisa menikmati budaya yang macam-macam yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri dari dari banyak pulau kecil dan 5 pulau besar ya. Di sini kita perlu mengenal 5 pulau besar itu. Ya, di sini kalian bisa melihat ada 5 pulau besar termasuk pulau yang kita tinggali juga pulau besar. Jadi pulau besar yang pertama ini Pulau Sumatera namanya.
Terus pulau besar yang kedua yang ini tempat kita tinggal namanya Pulau Jawa. Nah, terus yang ini pulau yang paling besar di Indonesia, pulau besar ketiga namanya apa? Kalimantan. Terus yang ini yang kuning namanya pulau apa? Sulawesi. Yang ini yang oranye terakhir namanya pulau Papua. Jadi di Indonesia itu ada 5 pulau besar. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Buat mengingat-ingatnya, kalian bisa menyingkatnya menjadi Sujakasupa. Su untuk Sumatera, Ja untuk Jawa, K untuk Kalimantan, Su untuk Sulawesi, dan Pa untuk Papua. Sujakasupa. Ya. Bisa diingat-ingatnya pakai itu singkatan. Ya, tapi kalau pulau kecilnya banyak banget. Nah, ini pulau besarnya cuma 5, tapi pulau kecilnya banyak ya. Kita nggak bisa menyebutkan satu-satu pulau kecil saking banyaknya. Jadi kita ingat-ingatnya pulau besarnya aja. Ini tadi setelah pulau, ini ada keberagaman agama di Indonesia. Kemarin kan kita cuma baru bahas nih, agama di Indonesia ada 6. Lah 6-6-nya ini punya kitab suci, tempat ibadah, dan hari rayanya masing-masing ya. Contohnya kita sebagai umat Islam, kita kitab sucinya adalah Al-Quran. Kita kalau beribadah atau sholat di mana? Masjid. Hari rayanya kita Idul Adha dan juga Idul Fitri. Betul. Jadi kemarin kita sudah tuh Idul Fitri waktu kalian masih kelas 3 sudah Idul Fitri. Ini besok sebentar lagi nih mau Idul Adha. Kapan Idul Adhanya? Tanggal berapa? Tanggal 20 Juli. Tanggal 20 Juli. Ini tanggal 10 Dzulhijjah. Bertepatan dengan tanggal 20 Juli. Nah, agama yang kedua dan ketiga ini sama, maksudnya disamakan dalam nomor 2 itu karena mereka memiliki kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya yang sama. Tapi agamanya berbeda, ada 2 yaitu Kristen sama Katolik. Mereka sama-sama punya kitab sucinya Injil. Mereka tempat ibadahnya sama-sama di gereja, dari hari raya yang mereka rayakan sama-sama Natal dan Paskah. Tapi beda, satunya Kristen, satunya Katolik. Terus yang ketiga ada agama Hindu. Agama Hindu yang punya kitab suci Weda, yang tempat ibadahnya di pura. Ya, ini kalau kalian ke Bali, di sana banyak sekali pura. Karena di Bali itu mayoritasnya agamanya Hindu. Terus hari rayanya Nyepi. Pas Nyepi itu benar-benar sepi. Nggak ada apa-apa. Semua orang pada di rumah aja selama 1 hari. Namanya Nyepi. Jadi di Bali itu sepi banget pas hari Nyepi. Nah, terus yang kelima nih harusnya ya, ada Buddha. Buddha itu kitab sucinya ada Tripitaka, tempat ibadahnya di wihara, dan hari rayanya Waisak. Terus yang terakhir ada Konghucu, yang kitab sucinya namanya Sisuwuching. Terus tempat ibadahnya di Kelenteng dan hari rayanya Imlek ya. Biasanya libur juga tuh kalau Imlek. Jadi semua hari raya umat beragama di Indonesia semuanya diliburkan karena kita semua menghargai semua agama yang ada di Indonesia. Jadi liburnya nggak cuma pas umat Islam aja melakukan hari raya, tapi waktu umat Kristen juga libur, umat Hindu juga libur, Buddha juga libur gitu. Jadi kita semua libur untuk menghargai hari-hari besar atau hari raya semua umat beragama yang ada di Indonesia. Lanjut ya. Nah, ini contoh gambarnya, itu umat beragamanya kan di situ terlihat macam-macam ya. Ada 6 yang mereka memakai kayak baju khas agama masing-masing kayak gitu. Terus tempat ibadahnya bisa kalian lihat itu. Ini masjid seperti ini, kita sudah tahu lah pasti ya. Terus ini gereja yang biasanya ada tanda salibnya itu gereja berarti. Kelenteng itu yang kayak gini nih, kelenteng. Terus ini pura, yang bawah warna merah itu pura. Terus yang kanan ini vihara. Ya, itu adalah gambaran
tempat ibadah umat-umat beragama yang ada di Indonesia. Oke, lanjut kita. Nah, sekarang kita belajar tentang suku bangsa sama bahasa daerah. Ternyata kemarin kan masih ingat nggak ada ceritanya yang Pak Encep, Pak Nur, Pak Made itu kan mereka dari suku-suku yang beda-beda, tapi mereka ngomongnya satu bahasa Indonesia. Nah sekarang nih kalau orang Jawa Barat, mereka kan dari suku Sunda, mereka bahasa daerahnya bahasa Sunda. Kalau orang Jawa Tengah atau orang Jakarta, orang Jogja, DIY itu Jogja ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu kan sukunya Jawa. Mereka bahasa daerahnya juga Jawa. Kalau dari Papua, mereka sukunya Asmat namanya. Bahasanya ya ada bahasa Papua gitu. Kalau dari Aceh, dia nama sukunya suku Aceh atau suku Gayo, itu bahasa daerahnya bahasa Aceh. Terus kalau dari Sumatera Barat, itu dia sukunya Minang, bahasanya juga bahasa Minang. Dari Sulawesi, itu sukunya ada Nias dan Bugis, bahasanya juga Bugis. Jadi kalau misalnya ada orang yang dari banyak daerah, dari daerah-daerah ini berkumpul, mereka kalau ngomong pakai bahasa daerahnya sendiri-sendiri, kira-kira orang lain bakalan mudeng apa enggak? Enggak mudeng ya. Jadi harusnya mereka menggunakan bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Boleh kita ngomong bahasa Jawa sama teman-teman kita yang memang dari Jawa. Tapi kalau kita ngomong sama teman kita yang tidak dari Jawa, ya kita pakai saja bahasa Indonesia biar dia juga paham. Gitu. Lanjut. Nah, ini mulai nih kita tulis menulis. Lah sebelumnya kita baca dulu nih. Mbak siapa ya? Mbak Raisa minta tolong dibaca paragraf pertamanya. Pada perayaan pawai budaya kita bisa menjumpai beragam kebudayaan khas daerah ditampilkan, diantaranya tarian khas yang bisa kita lihat berasal dari berbagai daerah. Tarian daerah Aceh diantaranya tari Saman, tari Seundati, dan tari Bungung Jumpo. Bali menampilkan tarian adatnya yang kita kenal dengan tarian pendet dan tari kecak, dan dengan keunikan gerakan tariannya. Oke, terima kasih Mbak Eca. Jadi yang di paragraf pertama itu diceritakan tentang pawai budaya. Ya, di sana ada keberagaman budaya, ada banyak budaya yang bisa kita lihat, ditampilkan di pawai budaya. Salah satu contohnya adalah tarian daerah. Di situ dijelaskan macam-macam, dari Aceh ada tari Saman, dari Bali ada tari kecak, ada tari pendet gitu. Jadi kita tahu kalau di setiap daerah itu beda-beda tariannya. Terus setelah itu paragraf kedua dibacain Mbak Raisa. Selain itu kita juga bisa mengenal beragam makanan khas Nusantara yang memiliki cita rasa berbeda-beda. Maka makanan khas dari Papua yaitu papeda, kerak telur dari daerah Jakarta, sudek dari daerah Yogyakarta, dan masih banyak makanan khas dari daerah yang lain yang memiliki keistimewaan tersendiri. Oke, terima kasih Mbak Raisa. Besok lagi kameranya dinyalain ya kalau diminta bacain. Oh, katanya Sidna dia suka papeda. Ya, jadi kalau yang paragraf kedua ini dijelaskan makanan-makanannya. Jadi ada makanan khas Nusantara yang rasanya macam-macam, memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Misal contohnya ada papeda dari Papua, kerak telur dari Jakarta, gudeg dari Yogyakarta, dan masih banyak lagi makanan khas lainnya. Oke, kita masuk ke kegiatan tulis-menulis ya. Tadi kita sudah membaca kalau ada tarian dan juga makanan khas yang beda-beda dari setiap daerah. Nah sekarang
Anak-anak tugasnya adalah membuat tabel seperti yang ada pada contohnya Bu Lulu itu. Membuat tabel, ya kan bawa penggaris ya, dibuat di bukunya. Bu Lulu kasih waktu 5 menit untuk membuat tabel. Mengisinya bagaimana? Setelah ini Bu Lulu akan menjelaskan tentang keberagaman pada setiap daerah. Nanti per daerah akan Bu Lulu tampilkan gambar-gambarnya. Setelah kalian tugasnya menulis nama daerahnya apa, rumah adatnya apa, tarian daerahnya apa, senjata tradisionalnya apa, dan alat musik serta makanan khasnya apa. Nanti akan ada informasinya di gambar-gambar yang akan Bu Lulu tampilkan setelah ini. Ya, sekarang Bu Lulu kasih waktu 5 menit untuk menggambar tabelnya dulu. Ini Bu Lulu gedein. Ya, itu ada nomor, nama daerah, rumah adat, tarian daerah, senjata tradisional, sama alat musik dan makanan khas. Oke, ini yang Jawa Tengah. Yuk, bisa ditulis yang teman-teman belum ngeprint modul, bisa ditulis. Mbak Wafi sudah ngeprint modul apa belum, Mbak Wafi? Belum. Oke, sekalian ditulis juga ya. Nomor 1 berarti Jawa Tengah. Dituliskan informasi-informasi yang dibutuhkan yang ada di tabel, dituliskan semuanya. Ya, sesuai dengan tabelnya. Daerah kedua adalah Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat, rumah adatnya ada namanya Keraton Kasepuhan Cirebon. Terus baju adatnya ada kebaya. Senjata tradisionalnya namanya kujang, seperti itu bentuknya. Tari tradisionalnya namanya jaipong, dari Sunda, dari Jawa Barat. Terus alat musiknya namanya angklung, ya khas Jawa Barat memang angklung. Terus makanannya nih, kayaknya enak-enak nih. Siapa yang pernah makan ini ya? Ada peyem. Peyem itu tape, tapi lebih kering dari tape. Kalau tape itu kan basah ya, kalau peyem itu kering. Dari singkong, sama-sama dari singkong. Ada siomay. Siapa yang suka siomay? Saya. Ya, siapa yang enak ya siomay? Sama karedok satunya. Saya, Bu. Itu adalah keragaman budaya di Jawa Barat, bisa ditulis. Sekarang di Sumatera Barat, nah nih. Jadi dia ada rumah adatnya namanya Gadang. Rumah adat suku Minangkabau namanya Gadang. Baju adatnya namanya Bundo Kanduang. Senjatanya kelewang. Tariannya tari piring. Makanan khasnya adalah rendang. Yes, ini yang kemarin Bu Lulu bilang sebagai makanan nomor 1 di dunia ya. Paling enak ya, masuk rekor dunia nomor 1. Terenak sedunia dari Sumatera Barat. Terus alat musiknya namanya saluang. Mirip Bu, kayak saya suling. sudah. Oke. Tunggu teman-teman yang belum ya. Bu, saya sudah. Nomor 4 nih Aceh, betul Aceh. Nomor 4 Aceh. Di sini rumah adatnya Krong Bade namanya. Senjata tradisionalnya rencong. Alat musik tradisionalnya namanya itu apa? Serune kale. Kita jelasin lagi. Bu, udah sampai nomor 5. Kalau sudah sampai nomor 5, boleh difoto. Kalau ada daerah yang nggak ada senjata tradisionalnya, boleh milih daerah lainnya lagi. Harusnya ada 7, disediakan 7 daerah. Kalian bisa milih daerah lainnya, boleh. Bu, boleh ditulis semua, Bu. Ada 7-nya. Boleh. Tari adatnya di bawah boleh. Baju adat nggak harus ditulis. Nggak. Aku nggak bisa, Bu. Kalau tari adat kalau nggak ditulis berarti nilainya berkurang. Kalau baju adat nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau tarian adat nggak ditulis nanti nilainya jadi kurang. Dulu. Iya.
Aku nggak bisa ngirim dari tadi. Oh, ditunggu aja. Kalau misalnya nggak bisa terus, dikirim ke WA-nya dulu, nggak apa-apa. Untuk Aceh, alat musik tradisionalnya ditiup juga ya, itu namanya serone kale. Tarinya, tari tradisionalnya ada tari saman sama tari sejati. Makanan tradisionalnya ada mie Aceh, kayaknya enak ya mie Aceh ya. Terus pakaian tradisionalnya ada ule balang namanya. Nomor 5 ada DKI Jakarta. Sekarang nomor 5. Ya, DKI Jakarta. Boleh. Ya, Senjatanya golok. golok ya. Senjatanya golok. Golok adalah senjata tradisional dari DKI Jakarta. Baju adatnya namanya baju sadariyah. Tarinya, tradisional namanya tari yapong. Makanan khasnya kerak telur. Ini kayaknya enak nih kerak telur. Ya. Alat musik tradisionalnya itu namanya gambang. Lu deketin nih. Ini ada keragaman budaya Bali. Dia punya rumah adat yang namanya Bale Manten. Punya baju adat yang namanya kamen. Ada alat musiknya namanya ceng-ceng. Terus senjata tradisionalnya namanya keris tayuhan. Ya, terus tarian tradisionalnya ada 2. Ini yang nomor 5. Ini nomor 6. Tapi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Apa tadi yang DKI Jakarta ditulis nggak? Enggak. Ya, ini ditulis boleh. Jakarta kan ditulis, Bu. Ditulis nggak apa-apa. Yang tadi DKI Jakarta nggak nulis, boleh nulis Bali. Yang DKI Jakarta nggak nulis, boleh nulisnya Bali. Yang tadi sudah nulis DKI Jakarta, ya sudah bisa difoto dan dikirim ke Google Classroom. Tariannya ada 2, yaitu tari pendek dan tari kecak. Makanan khasnya ada ayam betutu dan sate lilit. Lah, sate lilit itu juga sate ayam, ini enak. Ya, ayam betutu juga itu bumbunya juga enak, itu kuat gitu. Jadinya makanan tradisional tuh enak-enak. Sebentar lagi selesai Mbak Luna habis ini. Ini kurang 1 lagi ya. Ini terakhir Papua. Ya, rumah adatnya namanya Honai. Pakaian adatnya namanya rok rumbai. Alat musiknya yang nggak bisa di classroom di WA nggak apa-apa. Alat musiknya tifa, tariannya tari perang, makanan khasnya papeda, dan senjata tradisionalnya kapak batu. Ini nggak usah ditulis nggak apa-apa, cukup 5 pokoknya yang ditulis ya. Jadi itu di sini ada terakhir materinya ada adat istiadat. Adat istiadat di Indonesia itu ada beberapa adat istiadat yang agak aneh. Maksudnya tuh mereka tuh mungkin bagi kita aneh. Tapi sebenarnya itu adalah adat turun-temurun pada suatu daerah di Indonesia. Diperhatikan ya. Yang pertama ada upacara ngaben di Bali. Ngaben itu apa? Ngaben adalah pembakaran mayat. Ya, jadi di Bali itu mayatnya tuh nggak dikubur, atau orang Hindu itu, tapi dibakar. Gitu. Itu di Bali. Terus yang kedua, tradisi potong jari di Papua yang dilakukan jika ada anggota keluarga yang meninggal. Jarinya dipotong, ya Allah. Itu pasti sakit sekali. Ya nggak tahu, itu adalah adat istiadatnya di Papua. Terus ada namanya upacara sekaten di Jogja dan Solo. Terus itu sekaten itu apa? Sekaten itu digunakan untuk peringatan Maulid Nabi di Yogyakarta dan di Solo. Dia yang bilang, ada yang lihat di TV ya, yang apa? Di India, kalau di India itu ngaben, kayak ngaben gitu, di kayak apa? Pembakaran mayat juga sama. Di sana kan mayoritas Hindu juga. Terus ada juga upacara sedekah laut di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Terus terakhir ada upacara sedekah bumi di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu adalah beberapa adat istiadat di Indonesia. Ya, yang mungkin beberapa kayak, wah kok kayak gitu sih? Kok jarinya dipotong lah? Kok mayatnya dibakar? Itu memang adatnya dari daerah masing-masing gitu. Oke, tadi tugasnya jangan lupa yang tabel sudah kalian kerjakan tadi dikirimkan ke Google Classroom. Namanya tugasnya aktivitas IPS 4.2, KD 4.2. Ya.
Gitu saja hari ini, cukup keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, mulai dari setiap daerah tadi punya ciri khasnya masing-masing, rumah adatnya beda-beda, tarian tradisionalnya beda-beda, apalagi tadi makanan khasnya pun beda-beda. Ya, semoga dengan kita mempelajari ini kita jadi mengenal ya daerah-daerah lain di luar Jawa Tengah tuh ternyata mereka punya keberagaman yang berbeda-beda, yang harusnya tetap kita syukuri dan kita pelajari supaya kita lebih mengenal daerah-daerah lain, karena mereka juga termasuk masih daerah kita, daerah Indonesia, sama-sama dari Indonesia gitu. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir pembelajaran. Jangan lupa tadi tugasnya dikirimkan ke Google Classroom ya. Setelah ini Dikirim di Bululu enggak apa-apa. kalau nggak bisa di Google Classroom, mentok nggak bisa dikirimin ke Bululu nggak apa-apa. Ya, di WA boleh. Nah, ini setelah ini kalian bisa ke Google Classroom lagi untuk melihat video matematika. Jadi habis ini pelajarannya matematika, bisa nonton video sama di situ nanti di akhir video ada sedikit tantangan yang bisa kalian kerjakan. Sebenarnya itu untuk memastikan apakah kalian itu sudah menonton videonya sampai akhir dan sudah paham. Suaranya macet-macet. Oke, mungkin sudah lelah ya itu HP-nya ya. Ya sudah, kita akhiri dulu saja hari ini. Ya, tadi selanjutnya nanti ada matematika, video, dan nanti ada lagi qiraati siang. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Oke, sekian pelajaran tematik pagi ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya bersama Bu Lulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.